Halo teman-teman, perkenalkan saya Hana Angelika, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai banjir. Teman-teman pernah punya pertanyaan gak sih? Kenapa di negara kita itu sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu sama-sama. Tahukah teman-teman, di Indonesia terdapat 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya itu berpotensi untuk menimbulkan banjir. Banjir biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu kegiatan manusia yang berdampak terhadap perubahan alam. Yang kedua itu ada peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, lalu ada naiknya permukaan air laut dan sebagainya. Yang ketiga itu ada degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, lalu ada pendangkalan sungai dan penyempitan aliran sungai dan sebagainya. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh banjir itu sendiri cukup mengerikan ya teman-teman. Itu bisa merusak gedung-gedung, fasilitas umum, tempat tinggal kita, dan banjir itu juga bisa menyebabkan erosi, lalu ada pencemaran lingkungan, dan bahkan tanah longsor. Nah, hewan-hewan atau kotoran yang terbawa oleh arus banjir itu sendiri itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, masalah pencernaan, dan penyakit kulit. Nah teman-teman, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan ketika terjadi banjir? Yang pertama, jangan takut dan jangan panik ya teman-teman. Lalu yang kedua, matikan aliran listrik atau kita bisa menghubungi petugas untuk mematikan listrik di daerah yang terjadi banjir. Yang ketiga, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Yang keempat, kita bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, jika air terus meninggi, kita bisa menghubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Selanjutnya, kita harus mengenali bahaya saat banjir ya teman-teman. Nah, arus air saat banjir itu sangat kuat dan bisa menghanyutkan ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus menghindari pohon-pohon atau benda-benda yang ikut terbawa arus banjir agar kita terhindar dari benturan. Lalu yang ketiga, waspadalah terhadap bahaya listrik yang diakibatkan oleh pengelupasan kabel dan robohnya tiang-tiang listrik. Setelah banjir surut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama, kita harus membersihkan rumah dengan air dan disinfektan agar kita terhindar dari kuman ya teman-teman. Lalu yang kedua, keringkanlah dengan sempurna peralatan listrik seperti stop kontak, kabel, itu yang terendam banjir sebelum digunakan kembali. Lalu yang ketiga, bersihkanlah penyimpanan air. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, gunakan sepatu boot dan sarung tangan. Nah, teman-teman, itulah tadi informasi tentang banjir. Teman-teman, jangan lupa ya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekian informasi itu dari saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.